Gunung Slamet merupakan gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa dengan ketinggian 3.428 mdpl. Gunung ini memiliki julukan sebagai atap Jawa Tengah. Banyak pendaki yang memutuskan untuk menaklukkan gunung ini. Aku dan kedua temanku berniat untuk mendaki Gunung Slamet yang akan menjadi list pendakianku berikutnya. Karena aku merupakan anak yang mempunyai hobi untuk mendaki gunung, sudah banyak gunung-gunung yang aku daki, seperti Gunung Lawu, Gunung Merbabu, dan lain sebagainya. Pendakian kali ini sudah direncanakan bersama dengan kedua temanku. Oh ya, kenalin, namaku Aji. Kedua temanku ini bernama Doni dan Surya. Aku berusia sebaya dengan kedua temanku, yaitu 25 tahun. Doni dan Surya ini teman sekolahku dulu. Mereka mempunyai hobi yang sama denganku. Aku bekerja di sebuah rumah sakit, menjabat sebagai bagian administrasi. Sedangkan kedua temanku, Doni bekerja di sebuah perbankan, dan sedangkan Surya, dia mengabdi menjadi guru. Sebelum mendekati hari hanya, aku dan kedua temanku ini berdiskusi tentang rencana mendaki di rumahku. Bagaimana ini? Kita jadi berangkat? Tanya Surya. Jadilah, masa iya nggak jadi? Jawabku. Tapi kan kita cuma bertiga, sedangkan mendaki gunung tidak boleh ganjil, ucap Doni. Ya sudah, kita mencari teman lagi di komunitas pendakian. Siapa tahu ada yang mau ikut gabung, timbalku. Akhirnya mereka menunggu beberapa hari untuk mencari pendaki lain yang mau ikut gabung dengan mereka. Hari ini hari Rabu, mereka berencana berangkat mendaki hari Jumat. Seperti biasanya mereka sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, karena mereka akan cuti dari pekerjaan selama 2 hari untuk mendaki. Hari Minggunya tidak dihitung, karena sudah ikut hari libur kerja. Singkat cerita, ternyata tidak ada satupun dari komunitas pendakian yang mau ikut gabung dengan mereka. Malam harinya mereka prepare, menyiapkan barang-barang yang akan dibawa untuk mendaki seperti tenda, pakaian, makanan, minuman, kompor listrik, senter, dan lain-lain. Keesokan paginya mereka berkumpul di rumahku. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Mereka mengendarai motor menuju ke base camp Gunung Slamet. Aku berboncengan dengan Doni, sedangkan Surya dia sendirian mengendarai motornya. Perjalanan menuju ke base camp kurang lebih 3 jam perjalanan. Di jalur pendakian Gunung Slamet ini ada beberapa jalur, tapi mereka memilih jalur Bambangan untuk mendaki. Sesampainya di base camp, ternyata hujan deras. Akhirnya mereka beristirahat terlebih dahulu di base camp sambil menunggu hujannya reda dan menunggu rombongan pendaki lain untuk gabung bersama. Waktu menunjukkan pukul 12 siang. Akhirnya mereka makan siang terlebih dahulu. Kebetulan di samping base camp mereka beristirahat ada sebuah warung makan. Setelah makan siang, mereka bertiga melaksanakan sholat terlebih dahulu. Sekitar jam 1 siang, hujan sudah mulai reda, namun cuacanya masih terlihat mendung sehingga terlihat gelap. Ayo kita berangkat ke pos 1 sekarang saja, ucap Surya. Tapi kita yakin bertiga, kan tidak boleh mendaki dengan jumlah ganjil, apalagi kita hanya bertiga saja, ucap Doni. Ya mau gimana lagi, gak ada rombongan lain yang datang kok, jawabku. Akhirnya mereka berniat untuk berangkat mendaki pada pukul 1 siang. Mereka melihat penjaga loket pendaftaran tengah tertidur pulas. Dengan kelicikan mereka, akhirnya mereka menulis sendiri di buku tamu dengan nama mereka bertiga. Lumayan, gak usah bayar nih, ucap Surya. Wah gila lo, mencari kesempatan dalam kesempitan, ucapku. Dah ayo guys, jalan sekarang, jawab Surya. Mereka bertiga berjalan menuju ke pos 1. Ternyata saat mereka akan menuju ke pos 1, banyak tukang ojek yang berjejeran. Tukang ojek itu menawarkan jasanya kepada mereka. Mas, mau naik ojek? Saya antar biar gak terlalu capek, ucap salah satu tukang ojek. Tidak pak, terima kasih, jawabku dengan senyum ramah. Karena mereka bertiga merupakan pendaki tangguh, jadi memutuskan untuk terus berjalan kaki. Langkah demi langkah, terlihat hamparan kebun milik warga lokal yang sedang tumbuh berada di kanan dan kiri jalan. Perkebunan tersebut sangatlah beragam. Ada kol, muncang, bayam, hingga stroberi. Hijaunya dedaunan menyejukkan mata sekali. Setelah melewati perkebunan warga, mereka terus berjalan menuju ke pos 1 dengan jalanan tanjakan yang cukup curam. Jarak menuju ke pos 1 ini merupakan jalanan yang terpanjang menuju antar pos.
Ternyata di depan jalan yang mereka lewati ada sebuah sungai kecil yang dialiri debit air kecil dan tidak berbahaya. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai juga di pos 1 dengan waktu yang mereka tempuh dari base camp selama kurang lebih 2,5 jam. Hingga sekarang mereka sampai di pos 1 sekitar pukul 3:30 sore. Di pos 1 mereka beristirahat, namun anehnya di pos pertama tidak ada rombongan lain yang mendaki. Padahal biasanya kalau hari mendekati weekend banyak pendaki yang berdatangan. Di pos 1 mereka beristirahat minum. Ternyata di dekat pos 1 mereka beristirahat terdapat sebuah gubuk warung. Akhirnya mereka mengunjungi warung itu untuk membeli es jeruk, tempe mendoan yang masih hangat, dan berbincang-bincang bersama dengan penjaga warung. "Kalian bertiga saja?" tanya penjual warung. "Iya pak," jawabku singkat. "Hati-hati ya," pesan penjual warung. Setelah sekitar 20 menit mereka beristirahat. Akhirnya mereka segera berangkat untuk melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 2. Tiba-tiba ada seorang cowok menghampiri mereka bertiga. "Mas, aku boleh ikut gabung gak?" tanyanya. "Oh ya, boleh kok. Kamu sendirian aja mas?" tanyaku. "Ya nih mas," jawabnya. Mereka akhirnya berjalan berempat untuk mendaki. Di perjalanan mereka saling berbincang-bincang untuk mengusir keheningan di jalan yang mereka lalui dan menyingkirkan rasa lelahnya. "Oh ya mas namanya siapa ya?" tanyaku. "Namaku Umar mas," jawabnya. Perjalanan menuju ke pos 2 ini dipimpin oleh Surya dan aku baris nomor 3, sedangkan mas-mas ini paling belakang dan si Tony yang pastinya di tengah. Dengan berhati-hati mereka berjalan karena jalanan yang curam, sedikit licin, rawan sekali untuk jatuh kalau tidak berhati-hati. Mereka dihadapkan oleh 2 pilihan di persimpangan. Akhirnya mereka memilih jalur kiri. Setelah memilih jalur kiri, ternyata jalanannya cukup curam dan terjal. Jalanan tertutup oleh kabut yang tidak terlalu tebal, jadi pandangan mereka sedikit samar-samar karena tertutup kabut. Karena memang cuacanya juga mendung, dengan bekal senter yang mereka bawa untuk penerangan jalan. Di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba aku mencium sesuatu dari arah belakangku. Baunya seperti kemenyan dan bau anyir darah, serta kembang-kembang yang meruak di hidungku. Namun aku tidak terlalu menghiraukan itu dan terus berjalan ke depan. Beberapa jam kemudian, akhirnya mereka sampai juga di pos 2. Mereka beristirahat sejenak seperti biasa untuk minum. Sekarang sudah pukul 5:30 sore. Azan berkumandang pun terdengar samar-samar. Akhirnya mereka memutuskan untuk sholat maghrib terlebih dahulu di pos 2 dengan alas seadanya. Saat setelah ruku, betapa terkejutnya aku melihat ada sosok genderuwo tinggi besar dengan mata merah menyala menghadap ke arahku dengan tatapan yang tidak mengenakan. Karena memang aku sholat menghadap ke arah pohon besar yang ada di depanku. Sosok genderuwo itu berdiri tepat di depan pohon. Aku juga peka terhadap makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Namun aku tetap khusyuk dan fokus untuk melaksanakan sholat. Setelah sholat, aku berdoa untuk meminta perlindungan. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3 pada waktu 6 malam. Di tengah perjalanan tiba-tiba saja hujan mengguyur, namun tidak terlalu deras. Akhirnya mereka pun langkahnya terhenti di bawah sebuah pohon besar untuk memakai jas hujan yang ada di tas karir yang sudah disiapkan dari rumah. Begitupun dengan Umar. Dia juga memakai jas hujan seperti mereka. Setelah selesai memakai jas hujan, mereka pun melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke pos 3. Jalanannya masih sama menanjak dan curam. Mereka sangat berhati-hati karena jalanannya sangat licin. Suasananya menjadi sangat dingin karena disertai dengan guyuran hujan. Kita istirahat dulu yuk," ucapku. "Ya sudah, kita istirahat saja di sini ya," jawab Tony. Mereka akhirnya beristirahat di bawah semak-semak belukar di bawah pohon. Mereka menyalakan rokoknya yang sudah dibawa dan menikmati setiap hisapan rokoknya. Tiba-tiba mata Aji tertuju pada sosok nenek-nenek bungkuk yang berjalan dengan pelan dari arah mereka tadi berjalan. Sosok nenek-nenek itu dengan menggunakan baju jarik Jawa dan rambutnya sudah memutih. Nenek itu menatap tajam ke arah Aji. Akan tetapi Aji tidak terlalu menghiraukan. Dia membalikkan wajahnya dan berbincang dengan rekan-rekannya.
Karena merasa nenek tua itu tidak lewat-lewat, akhirnya Aji menolehkan wajahnya kembali ke arah belakang. Dan ternyata sosok nenek tua bungkuk itu tiba-tiba menghilang, entah kemana perginya. Dek, jantung Aji serasa berdebar dan kaget. Setelah 15 menit mereka beristirahat, hujan pun mulai reda. Mereka melepas jas hujan yang dipakainya, lalu melanjutkan kembali perjalanan menuju ke pos 3. Setelah beberapa menit, akhirnya mereka sampai juga di pos 3. Terlihat banyak rombongan lain yang membangun tenda di pos 3. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Akhirnya mereka pun membuat tenda di pos 3. Karena di pos 3 terdapat persediaan air yang cukup banyak dan lokasinya tidak terlalu jauh. Mereka mengambil air bersih itu untuk minum dan berwudu. Mereka pun melaksanakan sholat isya terlebih dahulu. Setelah selesai sholat, mereka sibuk memasak untuk makan malam. Mereka membuat mie instan dan juga roti bakar. Selesai makan malam, mereka duduk-duduk santai di depan tenda dengan bercengkrama menikmati secangkir kopinya masing-masing. Saat itu Umar membuat tenda sendiri. Dia tidak ikut gabung dengan Aji, Doni, dan Surya. Mereka saling menikmati suasana malam yang dingin dan penuh dengan keheningan. Tiba-tiba pandangan Aji tertuju pada semak-semak yang berada di depan tendanya. Dia melihat ada sosok nenek tua yang dia lihat tadi. Sontak Aji pun terkejut dibuatnya. Sosok nenek itu menatap tajam ke arah salah satu teman Aji, yaitu menatap ke arah Doni. Aji mendengar sebuah bisikan yang entah dari mana asalnya. Anak itu punya niat buruk di tempat ini. Seketika Aji bingung apa yang dimaksud bisikan itu. Apa yang dimaksud Doni yang akan punya niat buruk? Karena sosok nenek itu menatap tajam ke arah Doni. Namun Aji tidak menceritakan itu semua kepada teman-temannya. Waktu sudah pukul 9 malam. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk beristirahat. Sekitar pukul 12 malam, mereka semua bangun untuk melanjutkan kembali perjalanan menuju ke pos 4. Sebelum berangkat, mereka merapikan seluruh tenda dan barang-barang bawaannya. Mereka berdoa terlebih dahulu sebelum berangkat. Sambil berbincang-bincang, mereka terus melanjutkan perjalanannya yang cukup curam. Tiba-tiba Aji mendengar suatu bisikan di telinganya. Suara itu mengatakan, "Temanmu punya niat buruk. Dia akan memetik bunga anggrek," ucapnya. Dek, seketika bulu kuduknya Aji berdiri dan merinding mendengarnya. Akan tetapi Aji masih terus melanjutkan kembali perjalanannya dan tidak menghiraukan perkataan itu, serta tidak memberitahu kepada teman-temannya. Di tengah perjalanan mereka dikejutkan oleh suara omongan macan yang melegar di dalam hutan. "Wahai, ada macan," ucap Doni. "Udah, gak apa-apa. Yang penting kita tidak mengganggu," ucap Aji. Entah kenapa setiap di perjalanan Aji mencium bau anyir dan bau itu seperti dari Umar. Tetapi Aji tidak mengatakan apapun karena takut menyinggung perasaannya. Perjalanan menuju ke pos 4 ditempuh dengan waktu 45 menit. Sesampainya di pos 4, mereka langsung melanjutkan perjalanan kembali menuju ke pos 5 tanpa istirahat. Perjalanan setelah pos 4 dilalui dengan jalan lorong yang sempit, dengan vegetasi tertutup berupa pohon yang besar dan tinggi, serta semak-semak belukar. Setelah melakukan perjalanan selama 55 menit, akhirnya mereka sampai di pos 5. Pada pos 5 ini ramai sekali para pendaki yang membangun camp. Area ini sangat ideal untuk membangun camp karena jaraknya tidak terlalu jauh dari puncak. Pos 5 lebih luas dari pos 3. Di sekitar area camp juga terdapat gubuk milik warga lokal yang menyediakan makanan dan minuman. Nampaknya warung di sini berjualan 24 jam non-stop. Karena memang pada akhir pekan, jalur pendakian sangatlah ramai, sangat disayangkan jika tidak dimanfaatkan. Akhirnya mereka beristirahat di pos 5 untuk makan dan minum karena lelah. Namun mereka tidak membuat tenda di pos 5 karena mereka ingin sampai di puncak. Mereka memesan nasi untuk makan dengan teh hangat. Singkat cerita, mereka melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke pos 6. Jalanannya menuju ke pos 6 ini cukup menanjak dari pos-pos sebelumnya. Tiba-tiba mereka melihat ada rombongan pendaki lain yang akan turun. Mereka tertuju pada sosok yang baris paling belakang rombongan ini, para perempuan. Ada sekitar 10 orang. Dan yang paling belakang ini paling cantik. Pakaiannya pun berbeda. Pakaiannya jubah hijau dengan tatanan riasan wajah yang begitu cantik dan tanpa membawa tas karir atau perlengkapan lain.
Namun mereka pikir perlengkapan wanita ini sudah dibawakan terlebih dahulu oleh petugas. Mereka melanjutkan kembali perjalanan menuju ke pos 6. Sesampainya di pos 6, mereka langsung melanjutkan perjalanannya menuju ke pos 7. Waktu sudah menunjukkan setengah 4 pagi. Mereka terus berjalan menuju ke pos 7 dengan jalan yang menanjak, namun ada seperti lorong. Mereka beristirahat sejenak di tengah jalan. Mereka minum dan makan cemilan ringan. Tiba-tiba Aji didampakkan oleh sosok nenek tua bungkuk itu lagi. Nenek itu seperti terus mengikuti mereka, namun lagi-lagi hanya Aji yang bisa melihat sosok nenek itu. "Udah yuk, lanjut lagi, biar cepat sampai," ucap Surya. "Yaudah, ayo," jawab Doni. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya dengan penuh kehati-hatian. Setelah 45 menit perjalanan, akhirnya mereka sampai juga di pos 8. Di pos 8 mereka beristirahat sejenak untuk melaksanakan sholat subuh, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 subuh. Saat sedang melaksanakan sholat subuh, tiba-tiba hembusan angin mulai menghampiri tubuh Aji. Saat dia sedang wiridan, tiba-tiba dia dikejutkan oleh sosok wanita yang waktu di pos 6 baris paling belakang rombongan wanita. Sosok wanita berjubah hijau itu menghadap ke arah Aji dengan tatapan sinis. Aji langsung memejamkan kedua matanya karena merasa takut dengan tatapan sinisnya. Tiba-tiba setelah membaca wirid dan memejamkan kedua matanya kembali, tiba-tiba sosok wanita berjubah hijau itu sudah tidak terlihat di hadapannya. Sosok itu menghilang entah kemana. Setelah selesai sholat subuh, mereka melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke pos 9. Jalur yang dilalui menuju ke pos 9 ini cukup terjal dan jalanannya semakin menanjak hingga curam. Di jalanan menuju ke pos 9 ini juga disertai dengan angin kencang dan suhunya yang membuat tubuh mereka menggigil. "Guys, kita istirahat dulu yuk. Aku gak kuat nih, anginnya kenceng, suhunya juga dingin sekali," ucap Doni. "Iya, kita istirahat dulu sebentar untuk menghangatkan tubuh," jawab Aji. Mereka akhirnya beristirahat di tengah perjalanan dengan menyelimuti tubuhnya dengan jaket tebal yang dikenakannya. Setelah beristirahat sekitar 15 menit, akhirnya mereka melanjutkan kembali perjalanannya karena tubuhnya sudah merasa hangat. Sekitar 30 menit perjalanan, mereka akhirnya sampai juga di pos 9. Dapat dilihat pemandangan indah dari sekitaran Gunung Slamet. Terpapar nyata juga Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, dan Gunung Prau. Sangat indah sekali. Pada pos 9 suhu sudah menunjukkan -2 derajat Celcius. Mereka beristirahat sejenak di pos 9 untuk sarapan roti bakar terlebih dahulu. Mereka pun berfoto-foto untuk mengabadikan momen di pagi hari dengan keindahan sunrise. "Kita foto-foto dulu yuk, mumpung sunrise nih," ajak Surya. "Ya, ayo," jawab Aji singkat. Umar pun ikut berfoto-foto dengan mereka. Sekitar pukul 7 pagi, mereka melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke puncak. Jalur pendakian menuju puncak berisi batu, kerikil, dan reruntuhan pasir yang mudah gugur. Pasir dan kerikil dominan berwarna merah. Harus ekstra hati-hati jika akan melewatinya, karena harus memilih jalan yang aman dan tidak meruntuhkan batu di bawahnya. Suhu di puncak tidak terlalu dingin, lebih dominan panas, karena di puncak mereka akan mengeluarkan tenaga lebih karena trekking yang sangat menanjak. Mereka berjalan dengan penuh kehati-hatian karena jalanannya sangat mengerikan. Sekitar pukul 9 pagi, akhirnya mereka sampai juga di puncak Gunung Slamet dengan ketinggian 3.428 mdpl. Terlihat sudah banyak rombongan pendaki lain yang sudah mendirikan tendanya di atas puncak. Mereka langsung bersujud syukur karena bisa sampai di puncak. Mereka memasang tenda dan memasang sebuah tiang bendera merah putih. Tak lupa mereka berfoto-foto untuk mengabadikan momennya di atas puncak Gunung Slamet. Waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 12 siang. Mereka memasak mie instan dan sosis bakar untuk makan siang. Saat sedang memasak, mata Aji tertuju kepada sosok wanita berjubah hijau dengan tatapan sinis sama seperti biasanya. Sosok itu kali ini jumlahnya tidak hanya 1, melainkan hingga 10 orang. Mereka menatap dan seperti mengawasi ke arah tendanya dengan tatapan sinis. Namun sosok itu menuju ke arah Doni, tetapi Doni tidak bisa melihat sosok-sosok wanita berjubah itu.
Aji pun terus membaca doa di dalam hatinya dan melanjutkan untuk memasak. Rombongan pendaki tenda lain juga sedang sibuk memasak untuk makan siang mereka. Sudah matang belum, Ci? Tanya Surya. Belum lah, mending sini bantuin, jawab Aji. Karena memang Surya malas untuk memasak, yang memasak hanya mereka bertiga, yaitu Aji, Doni, dan Umar. Udah lapar banget nih aku, masih lama nggak? Tanyanya. Ya sabar dong, lo aja nggak mau bantuin kok, jawab Doni. Sudah, jangan bertengkar, ucap Umar. Beberapa menit kemudian, masakannya sudah matang, dan mereka menyantapnya dengan lahap. Setelah makan siang, mereka melaksanakan sholat. Selesai sholat duhur, tiba-tiba saja mendung, dan gerimis pun turun. Mereka semua masuk ke dalam tendanya untuk meneduh. Namun sebelum itu, tendanya diberi plastik terpal, agar tidak bocor tendanya. Tuh, dingin banget, ucap Surya. Iya nih, untung kita bawa selimut masing-masing ya, jawab Aji. Hawa dingin yang menusuk pada tubuh mereka membuat mereka tertidur di tenda. Dalam mimpinya, Aji seperti dibawa ke alam lain. Dia bermimpi bertemu dengan seorang wanita cantik dengan jubah hijau yang biasa Aji temui. Aji berada di sebuah perkampungan yang sangat asing, dan bangunan rumahnya seperti bangunan kerajaan istana. Warganya pun menggunakan pakaian adat kerajaan. Aji melihat ada sosok raja dan dayang-dayangnya yang menemaninya di sampingnya. Dan ternyata wanita berjubah hijau itu ternyata dayangnya raja. Aji diperlakukan dengan sangat baik oleh para dayang-dayang kerajaan yang ada di situ. Dia dipersilakan masuk ke dalam istana kerajaan. Di sana juga Aji diberikan hidangan makanan dan minuman. Aji pun menerima makanan dan minuman dari para dayang-dayang yang ada di situ. Namun tiba-tiba pandangannya tertuju kepada sosok laki-laki yang baginya tidak asing. Ya, ternyata sosok laki-laki itu adalah Umar, rekan mendakinya. Tapi anehnya dia juga memakai pakaian adat kerajaan. Sepertinya dia penjaga di istana raja itu. Sontak Aji terkejut dan tiba-tiba dia terbangun dengan keadaan keringat membasahi tubuhnya. Aji sampai ngos-ngosan padahal hawanya di puncak sangat dingin. Namun Aji tubuhnya malah berkeringat. Kamu kenapa, Aji? Tanya Doni. Aku mimpi buruk, jawab Aji terbata-bata. Yang membuat Aji terbangun, ternyata sosok Umar itu menatap ke arah Aji dengan tatapan mengerikan dan berbicara sesuatu. Pergi dari tempat ini sekarang, ucap Umar di dalam mimpinya. Mimpi buruk apa, Aji? Tanya Doni. Namun Aji tidak mau menceritakan semuanya di puncak. Dia takut terjadi apa-apa. Hujan sudah mulai reda. Jam menunjukkan pukul 2 siang. Aji mencoba keluar untuk menikmati keindahan puncak Gunung Slamet setelah hujan. Rombongan pendaki yang lain juga sudah ada yang keluar dari tendanya. Ada juga yang sedang berfoto-foto. Saat itu Aji menengok ke arah tendanya Umar. Sontak dia terkejut karena tiba-tiba saja tendanya Umar sudah tidak ada. Namun Aji masih berpikir positif. Mungkin Umar sudah turun terlebih dahulu. Tapi kenapa Umar tidak pamitan ya? Ucapnya dalam hati. Akhirnya Aji memberitahu kepada Doni yang berada di dalam tenda dan membangunkan Surya. Sur, bangun, ucap Aji. Namun tiba-tiba saja Surya seperti orang yang sedang kesurupan. Matanya melotot dan tatapannya kosong menghadap ke atas. Sur, jangan bercanda, Sur, ucap Doni. Doni pikir Surya sedang bercanda, karena biasanya Surya sukanya bercanda. Tiba-tiba, pergi kalian, teriak Surya. Sontak membuat keduanya terkejut. Aji akhirnya tahu kalau Surya sedang kesurupan. Don, ayo kita berdoa, dia sedang kesurupan, ucap Aji. Iya, jawabnya dengan singkat. Mereka berdua membacakan doa di hadapan Surya, dan Surya tiba-tiba pingsan di tempat. Lo bawa minyak kayu putih nggak? Tanya Aji. Bawa nih kayaknya. Bentar, aku cari dulu, jawab Doni yang mencari minyak di dalam tas. Ini ada, Ci, tambahnya dengan memberikan kepada Aji. Aji pun mengoleskan minyak kayu putih itu ke hidungnya Surya. Beberapa menit kemudian, akhirnya Surya tersadarkan diri. Namun dia seperti orang lelung dan kebingungan. Aku di mana? Ucapnya. Sadar, Sur, sadar. Kita di puncak Gunung Slamet, jawab Aji. Waktu sudah pukul 3 sore.
mereka memutuskan untuk turun saja karena hawanya sudah tidak enak di sini. "Ayo kita turun saja sekarang," ucap Aji. Akhirnya mereka membereskan semua perlengkapan dan merapikan kembali tendanya. Aji juga mengurungkan niatnya untuk menceritakan tentang Umar kepada mereka. Tiba-tiba saja Doni nyeletuk. "Loh, Umar kemana? Kok tendanya sudah gak ada?" tanya Doni. "Kayaknya dia udah turun duluan deh," jawab Aji. "Tapi kok gak pamitan sama kita?" ucap Doni. "Udahlah, biarin aja," timbal Surya. Setelah selesai merapikan tendanya, mereka segera memulai perjalanan untuk turun. Sebelum turun, mereka briefing terlebih dahulu untuk formasi barisan dan berdoa terlebih dahulu. "Siapa yang akan mimpin di depan nih?" tanya Surya. "Udahlah, lo aja Sur," timbal Doni. Surya seperti biasa masih memimpin jalan di depan, kedua Doni, dan baris terakhir Aji. Mereka sangat berhati-hati melewati jalan yang menurun karena licin, apalagi tadi habis hujan. Kabut jalanan di hutan itu semakin tebal karena habis hujan, dan tiba-tiba hujan rintik-rintik kembali mengguyur. Semakin perlahan-lahan mereka melewati jalannya. Dengan menggunakan senter yang digenggam, suraya mereka sedikit mendapat penerangan jalan di depan. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Mereka beristirahat sebentar di tengah perjalanan. Mereka menyalakan batang rokoknya masing-masing dan saling bercengkrama. Setelah 15 menit mereka beristirahat, ketiganya melanjutkan perjalanan. Gerimis sudah reda dan pandangan kabut pun kembali menipis. Mereka mempercepat langkahnya karena mereka ingin cepat sampai di base camp. Tiba-tiba Aji dan rekannya melihat sosok wanita berjubah hijau itu lagi berjalan di belakang rombongan yang baru berangkat ke puncak. Tatapannya semakin tidak mengenakan Aji. Sosok itu ikut dengan rombongan laki-laki yang berjumlah 8 orang. Mereka pun menyapa rombongan pendaki itu dan menanyakan, "Mas, itu yang di belakang siapa? Kok perempuan sendiri? Cantik banget lagi," tanya Surya. "Perempuan? Perempuan mana ya Mas? Perasaan tidak ada siapa-siapa di belakang," jawabnya. Dek, ketiganya tiba-tiba merinding mendengar dari jawaban rombongan itu. Rombongan yang paling belakang juga sontak ikut ketakutan. Akhirnya Aji, Doni, dan Surya melanjutkan kembali perjalanannya. Rombongan pendaki yang baru berangkat itu pun mulai melanjutkan kembali. Karena penasaran, Aji pun menoleh ke arah belakang untuk melihat sosok wanita itu. Namun sosok wanita berjubah hijau itu tiba-tiba menghilang dan sudah tidak ada di belakang rombongan itu. Setelah sampai di pos 5, mereka berencana untuk istirahat sejenak. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Mereka mendirikan tenda untuk beristirahat. Karena mereka teringat kalau belum sholat isya, akhirnya mereka melaksanakan sholat isya terlebih dahulu. Mereka tidak memasak karena di dekat pos 5 terdapat gubuk warung warga lokal yang buka selama 24 jam non-stop. Setelah selesai sholat, mereka pun berjalan-jalan dan menuju ke warung itu. Mereka memesan nasi karena perutnya terasa sangat lapar dan memesan kopi panas untuk menghangatkan tubuh. Mereka cukup lama di warung itu karena mereka berbincang-bincang dengan pendaki lain yang juga makan di warung itu. Sekitar pukul 11 malam, mereka kembali lagi ke tenda untuk tidur. Hawa dingin mulai merasuk ke dalam tubuh hingga terasa menggigil. Ketiganya menggunakan selimut dan mulai tertidur karena sudah sangat lelah. Tiba-tiba sekitar pukul 12 malam, terdengar suara macan mengaum dengan keras tepat di depan tenda, membuat Aji yang tidur di samping pintu terbangun. Aji pun mengintip dari arah pintu. Ternyata tidak ada siapa-siapa, membuat bulu kuduk Aji bergidik ngeri. Akhirnya dia melanjutkan kembali tidurnya. Sekitar pukul 2 dini hari, Surya bangun dan membangunkan kedua temannya yang masih tertidur pulas. "Woi, bangun Ji, Don," ucapnya. Aji dan Doni pun terbangun. "Ada apa sih? Ganggu aja lo," ucap Doni. "Ini udah jam 2, kita harus cepat-cepat lanjut," kata Surya. "Yaudah, ayo siap-siap," timbal Aji. Mereka pun melanjutkan kembali perjalanannya. Kali ini Aji berada di depan, sedangkan Doni di belakang, dan Surya di tengah. Di keheningan malam, terdengar suara-suara jangkrik saling bersahutan dan juga kata. Ketiganya saling bercengkrama untuk memecahkan keheningan itu. Tiba-tiba Doni bilang dia kebelet pipis.
Tunggu dulu bentar, ucapnya dari belakang. Kenapa? Udah apa? Tanya Aji. Aku mau buang air kecil dulu, bentar. Udah kebelet banget nih, ucapnya. Yaudah, sana cepat, kata Surya. Aji dan Surya menunggu di depan, jaraknya sekitar 15 meter dari Doni. Doni buang air kecil di semak-semak belukar yang ada pohon besarnya. Setelah selesai buang air kecil, tiba-tiba Doni dikejutkan oleh sosok genderuwo dengan mata merah menyala, rambut acak-acakan, dan memiliki gigi taring yang panjang, serta tubuh yang tinggi besar. Tolong! Teriaknya sambil berlarian menuju ke arah Aji dan Surya. Loh, kenapa tuh Doni? Ucap Aji. Sesaat kemudian Doni pun datang dengan nafas yang ngos-ngosan. Kenapa lo, Don? Ketakutan gitu? Tanya Surya. Ada. Belum selesai bicara, namun perkataan Doni terpotong oleh Aji. Udah, ayo kita lanjut jalan aja. Ceritanya nanti aja kalau sudah sampai, jawab Aji. Mereka kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke pos selanjutnya, yaitu pos 4. Tiba-tiba saja ada suara angin puting beliung yang datang mengitari tubuh ketiganya. Ada apa ini? Ucap Doni. Gak tahu, sepertinya angin puting beliung deh. Udah, kita istirahat dulu aja dan berdoa, pinta Aji. Lalu mereka beristirahat di atas akar-akar pohon belukar dengan terus membaca doa-doa yang dihafalnya. Sudah sekitar setengah jaman, angin puting beliung itu baru saja menghilang. Udah, yuk kita jalan lagi, udah mau subuh nih, ucap Surya. Oke, ayo kita gas, jawab Doni. Mereka lanjut berjalan langkah demi langkah dengan penuh hati-hati karena trekking yang dilewatinya cukup berbahaya. Singkat cerita, mereka berjalan menuju ke pos berikutnya, namun mereka merasa seperti tidak menemukan pos 4. Padahal yang mereka tahu, jarak antara pos 5 dan pos 4 ini cukup dekat. Mereka merasa seperti hanya diputar-putar saja di tempat itu, karena jalanan yang mereka lewati itu sama. Kayaknya kita sudah lewat jalan ini beberapa kali deh, ucap Aji. Iya, aku juga merasa begitu, timbal Surya. Akhirnya mereka mencari sebuah batang kayu dengan ditandai dedaunan yang ada di dalam hutan. Coba kita kasih patokan kayu agar kita bisa memastikan jalan yang kita lewati sama atau tidak, pinta Aji. Setelah selesai memasang patok kayu dengan dedaunan, mereka melanjutkan kembali perjalanannya. Dan ternyata benar, mereka diputar-putar saja di tempat itu karena mereka melihat ada patokan kayu yang sebelumnya mereka buat. Tuh, gimana ini? Kita diputar-putar terus, sekitar 5 kali kayaknya, ucap Surya. Sudah, kita istirahat dulu saja sambil berdoa bersama, jawab Aji. Mereka terlihat lemas lesu dan berpasrah. Di tengah peristirahatannya, mereka berdoa bersama dengan khusyuk. Dan saat Aji melihat jam yang ada di ponselnya, ternyata jamnya masih sama, yaitu jam 4 pagi. Setelah selesai istirahat dan berdoa, mereka melanjutkan kembali perjalanannya. Sudah, ayo kita lanjut lagi, pinta Doni. Ketiganya kembali melanjutkan perjalanannya dengan terus berdoa di sepanjang jalannya. Jangan lupa ya, terus baca doa supaya kita bisa menemukan jalan keluar, ujar Aji. Sudah sekitar 15 menit berjalan, tiba-tiba saja mereka melihat pos 4 di depan pandangannya. Sesampainya di pos 4, mereka istirahat sebentar untuk melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu, karena suara azan samar-samar mulai berkumandang. Saat sedang melaksanakan sholat subuh, tiba-tiba saja bulu kuduk mereka merinding seketika, seperti ada yang mengawasi ke arah mereka. Namun mereka masih berusaha tetap tenang dan sholat dengan khusyuk. Setelah selesai sholat subuh, mereka berjalan lagi. Beberapa jam kemudian, akhirnya mereka sampai juga di pos 3. Di sana mereka berencana untuk mengambil air bersih, karena mereka kekurangan air. Ayo kita ambil air dulu, perjalanannya kan masih jauh beberapa jam lagi, ucap Doni. Setuju, jawab Surya. Mereka akhirnya mengambil air bersih di pos 3. Terlihat beberapa pendaki lain mendirikan tenda di pos 3. Sesaat mengambil air bersih, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di perjalanan menuju ke pos 2, tiba-tiba Aji melihat sosok nenek tua yang menampakkan lagi ke hadapan Aji. Nenek tua bungkuk itu menatap ke arah Aji dengan wajah seperti murka dan berbisik kepada Aji. Walaupun jaraknya jauh, tapi Aji bisa mendengar. Kembalikan bunga itu, bisiknya. Astagfirullah, ucapnya. Kenapa Aji? Lo lihat apa? Tanya Doni penasaran.
Gak apa-apa, kita lanjut jalan aja, jawab Aji. Di sepanjang perjalanan, Aji jadi tidak fokus dan bahkan sampai terpleset. Aji terguling sekitar 5 meter dari atas. Dia merasa seperti ada yang mendorongnya dari belakang. Tapi Aji tahu kalau yang mendorongnya itu bukan kedua temannya. Ji, teriak keduanya. Keduanya pun turun dengan hati-hati untuk menolong Aji. Ji, lo gak apa-apa? Tanya Doni. Gak apa-apa, tolongin gue, ucap Aji. Surya dan Doni menolong Aji dengan menarik tangannya dengan hati-hati. Masih bisa jalan kan, Ji? Tanya Surya. Bisa kok, tadi cuma kepleset doang, ucap Aji. Ya kan, siapa tahu kakimu terkilir, jawab Surya. Dengan pelan namun pasti mereka berjalan dengan hati-hati. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai juga di pos 2. Terlihat sepi di pos 2 ini. Mereka beristirahat sejenak untuk meloncorkan kakinya masing-masing yang sudah terasa kaku. Mereka sampai di pos 2 sekitar pukul 7 pagi. Di pos 2 ketiganya makan buah yang dibawanya dari rumah untuk menahan rasa laparnya. Sekitar 15 menit istirahat, akhirnya mereka melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke pos 1. Semuanya berjalan dengan lancar, dengan jalanannya yang menurun dan curam. Waktu sudah menunjukkan sekitar jam 9 pagi. Akhirnya mereka akan sampai juga di pos 1. Woi, teriak Doni. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Mereka seperti menyauti teriakan dari Doni. Woi, sahutnya. Seketika langkah kaki mereka terhenti sejenak dan mereka saling pandang. Tiba-tiba suara teriak dari belakang menyahut lagi. Woi. Seketika mereka bertiga melihat ke arah belakang mereka. Ternyata ada Umar yang melambaikan tangan kepada mereka. Sontak mereka terkejut dengan adanya Umar dari arah belakang mereka. Padahal Umar sebelumnya turun dari puncak terlebih dahulu. Dan saat mereka bertiga melalui di beberapa pos yang mereka datangi tadi, tidak melihat sama sekali sosok Umar. Tiba-tiba Umar mengucapkan sesuatu kepada mereka bertiga. Hati-hati ya, sampai jumpa, teriaknya dari belakang. Dan tiba-tiba saja sosok Umar menghilang. Sontak ketiganya terkejut dan berteriak dengan berlari kencang terbirit-birit menuju ke base camp. Dengan nafas yang ngos-ngosan mereka akhirnya sampai juga di base camp. Mereka beristirahat di base camp untuk menenangkan dirinya. Mereka sampai di base camp sekitar pukul 10 pagi. Di base camp terdapat penjaga loket yang berada di base camp. Gimana mas, aman? Tanya penjaga. Duh, tidak mas, jawab Doni. Tidak, bagaimana mas? Tanyanya lagi. Banyak hal-hal yang aneh mas, ucap Aji. Aji menceritakan tentang sosok Umar yang tiba-tiba menghilang kepada penjaga. Memang begitu mas, kalau kalian nekat mendaki dengan jumlah orang ganjil, pasti ada sosok yang mengikuti untuk mengenapkan, ucap Maman. Maman ini adalah penjaga base camp Bambangan yang sudah cukup lama. Mereka seketika melongo dan masih tidak menyangka kalau sosok Umar yang ikut dengan mereka adalah sosok hantu. Pantas saja sepanjang jalan menuju ke pos hingga ke puncak, aku mencium bau anyir darah dan kemenyan serta kembang-kembangan yang meruak, jelas Aji. Wah, sama, aku juga merasakan hal yang sama, tapi tidak berani cerita, timpal Surya. Ternyata mereka bertiga mencium bau yang sama. Dan kenapa Umar tiba-tiba menghilang saat itu? Ternyata Umar adalah sosok prajurit kerajaan yang dalam waktu yang sama Aji bermimpi bertemu sosok Umar di kerajaan itu. Mereka juga menceritakan tentang yang mereka diputar-putar selama 5 kali di tengah hutan. Oh iya mas, kami juga diputar-putar sebanyak 5 kali dengan jalan yang sama, ucap Surya. Wah, untungnya kalian bisa kembali. Mereka itu sepertinya akan membawa kalian ke alam lain. Sudah banyak pendaki ganjil yang tersesat dan tidak bisa pulang, ucap Mas Maman. Mereka bergidik ngeri mendengar apa yang dikatakan oleh Mas Maman. Aji juga menceritakan tentang teror yang menimpa dirinya. Waktu itu saya pernah mas mendapat teror kalau sosok nenek tua itu bilang kepada saya untuk segera kembalikan bunga itu. Maksudnya apa ya mas? Ucapnya. Pasti di antara kalian bertiga ada yang mengambil, ucapnya. Namun Surya tiba-tiba mengajak Aji dan Doni untuk segera pulang. Udah ayo kita pulang sekarang saja, ucap Surya. Ya ayo, biar sampai rumah tidak terlalu sore, timpal Doni. Ya ayo, jawab Aji. Mereka akhirnya bersiap-siap untuk segera pulang
dan berpamitan kepada Mas Maman. "Mas, terima kasih ya, kami pulang terlebih dahulu," ucap Aji dan kedua rekannya. "Iya, sama-sama Mas, kalian hati-hati ya," jawab Mas Maman. Namun sebelum mereka pulang, mereka membayar biaya administrasi terlebih dahulu kepada Mas Maman. "Mas, ini uang administrasinya. Maaf ya, kemarin kami tidak membayar," ucap Aji dengan memberikan uang kepada Mas Maman. "Oh ya, nggak apa-apa. Terima kasih ya," jawab Mas Maman. Mereka menuju ke parkiran motornya untuk mengambil motor. Kali ini Doni berboncengan dengan Surya, sedangkan Aji sendirian. Singkat cerita, sekitar pukul 2 siang akhirnya mereka sampai juga di rumahnya Aji. Mereka berkumpul sejenak melepas penatnya di rumah Aji. Karena Aji penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Mas Maman, Aji berencana untuk menggeledah tasnya masing-masing. Karena di antara Surya dan Doni tidak ada yang mau mengaku. "Siapa dari kalian berdua yang memetik bunga di sana?" tanya Aji dengan naik pitam. "Kalau kalian tidak mau menjawab, aku geledah ya tasnya," tambahnya. Aji pun menggeledah tasnya Doni dan Surya, dan ternyata Doni yang membawa beberapa batang bunga anggrek yang ada di Gunung Selamet. "Kenapa kamu ambil bunga ini, Don? Kan kita sudah tahu kalau tidak boleh mengambil apapun di sana sembarangan," ucap Aji meninggi. "Pantas saja ya di setiap perjalanan kita diganggu oleh mereka karena mereka marah kepada kita," tambahnya. Doni hanya tertunduk dan diam mematung. "Iya, maaf, aku khilaf. Soalnya anggreknya cantik dan bagus, jadi aku tertarik," ucapnya Doni. "Terus kapan kamu memetik bunga anggrek ini, Don?" tanya Surya. "Saat sedang buang air kecil," jawabnya. Ternyata saat Doni sedang buang air kecil di semak-semak di bawah pohon besar, dia melihat ada tanaman anggrek yang menempel pada pohon besar itu. Dia mengambil dan dimasukkan ke dalam tasnya diam-diam. Dan saat itu juga Doni ditampakkan oleh sosok genderuwo yang sangat murka terhadapnya, sehingga Doni ketakutan dan berlari kencang. "Kalau gitu, kamu harus kembalikan bunga anggrek ini secepatnya, karena kalau tidak, kamu tanggung sendiri akibatnya," ucap Aji tegas. "Tapi ya, tidak bisa sekarang, Ji. Aku kan besok harus kerja," ucap Doni. "Minggu depan deh ya, kalian antar aku," imbuhnya. Singkat cerita, Doni selalu dihantui rasa bersalah karena telah mengambil bunga anggrek di Gunung Selamet. Dia selalu bermimpi buruk dan didatangi sosok genderuwo penunggu pohon besar tempat dia memetik anggrek. Di dalam mimpinya genderuwo itu berucap kepada Doni kalau dia harus segera mengembalikan bunga itu. "Kembalikan bunga itu, kalau tidak kamu tanggung sendiri akibatnya." Sosok genderuwo itu berusaha mendekat ke tubuh Doni dengan wajah yang menyeramkan, dengan matanya merah menyala dan gigi taringnya yang tajam seakan ingin mencekik leher Doni. "Ampun, tolong!" teriak Doni. Seketika Doni terbangun dengan wajah yang memucat dan nafas yang ngos-ngosan. Tidak hanya itu, saat Doni sedang ingin buang air besar waktu pulang kerja, di bawah kloset toiletnya dia melihat ada gembulan rambut yang berwarna putih cukup banyak. Sontak Doni terkejut melihat itu dan berteriak. Terdengar suara dari arah belakang tubuhnya saat Doni sedang buang air besar. Suara itu terdengar jelas dan mengatakan, "Doni, kembalikan bunga itu." Doni menoleh ke arah belakang. Ternyata ada sosok nenek tua bungkuk yang ada di Gunung Selamet dengan tatapan yang menyeramkan. Doni akhirnya mengurungkan niatnya untuk buang air besar. Entah kenapa saat Doni ingin berlari, langkah kakinya terasa kaku dan tidak bisa digerakkan. Doni memejamkan kedua matanya karena takut dan membaca doa-doa yang dia hafal. Saat mencoba untuk membukakan kembali kedua matanya, Doni melihat sosok nenek tua bungkuk itu berada di depan pintu kamar mandinya. Doni pun seketika ambruk di tempat. Dia pingsan di dalam toilet. 20 menit kemudian, Doni tersadarkan diri dan sosok nenek tua bungkuk itu ternyata sudah pergi. Akhirnya Doni pun keluar dari kamar dengan keadaan seperti linglung. Singkat cerita, hari Minggu pun tiba. Doni mendatangi rumah Aji untuk minta diantar ke Gunung Selamet, berniat mengembalikan bunga anggrek. Saat itu mereka sudah janjian terlebih dahulu untuk pergi hari Minggu. Doni menghampiri rumah Aji pagi sekali. "Assalamualaikum," tok tok ucapnya. "Waalaikumsalam, ayo kita berangkat sekarang," ucap Aji. "Loh, Surya nggak ikut?" tanya Doni.
Dia ada lembur mendadak, jadi kita berdua saja, jawab Aji. Mereka berdua akhirnya berangkat menuju ke Gunung Slamet pada pukul 7 pagi menggunakan motor berboncengan. Sekitar 3 jam perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di basecamp Bambangan. Mereka sampai basecamp sekitar pukul 10 pagi. Di sana mereka bertemu dengan Mas Maman, penjaga basecamp. "Loh, kalian kok kesini lagi? Mau mendaki lagi?" tanya Mas Maman keheranan. "Tidak Mas, kami kesini ada perlu," ucap Aji. "Perlu apa ya?" tanya Mas Maman. "Jadi kami kesini mau mengembalikan bunga anggrek yang sudah dipetik oleh Doni tanpa sepengetahuan saya Mas," ucap Aji. Doni pun mengeluarkan bunga anggrek dari tasnya dan diberikan kepada Mas Maman. "Wah, ini sih harus kalian sendiri yang mengembalikan, karena siapa yang mengambil harus kembalikan sendiri," ucap Mas Maman. Aji dan Doni akhirnya berdiskusi apakah mereka akan pergi ke sana karena letak pohon anggrek itu cukup jauh hingga menuju puncak dan menempuh waktu beberapa jam. "Gimana ini Don?" ucap Aji. "Yaudah, ayo kita naik lagi lah, anterin aku daripada aku diganggu terus," jawab Doni. "Tapi kan kita gak bawa bekal," ucap Aji. "Udah gampang, nanti aku yang bayar semuanya, timbalnya." Akhirnya mereka berdua masuk ke dalam kawasan pendakian. Namun sebelum itu mereka makan terlebih dahulu di warung dekat basecamp dan membeli air putih untuk bekalnya. Setelah selesai makan, mereka mulai berjalan dan berdoa terlebih dahulu. Singkat cerita, sesampainya di pos 3, mereka berhenti sejenak di warung untuk makan siang sekitar pukul 2 siang. Penjual itu menanyakan kepada keduanya, "Kalian berdua baru mau naik atau habis turun?" tanyanya. "Oh, nggak mendaki Bu, minggu lalu kan udah," jawab Aji. "Oh iya ya, kalian juga datang ke sini," ucap penjual. "Terus kalian mau ngapain?" tanya Bu penjual. Kebetulan saat di warung itu ada seorang petugas relawan yang sedang beristirahat makan di warung itu dan mendengar obrolan mereka. "Jadi gini Bu, saya waktu itu saat mendaki diam-diam mengambil bunga anggrek di gunung. Sekarang saya mau mengembalikan bunga itu. Soalnya sepulang mendaki saya diikuti oleh sosok-sosok penunggu yang marah Bu," jelas Doni. "Daripada mas-masnya kembali lagi ke sana karena tempatnya jauh, mending biar saya saja yang kembalikan ke sana Mas," timbal relawan itu. "Yang benar Mas, terima kasih banyak ya Mas," ucap Doni. Doni pun memberikan bunga anggrek itu kepada Mas relawan dan mereka berniat untuk kembali pulang. Kata Mas relawan itu tidak apa-apa jika dikembalikan dirinya. Akhirnya Aji dan Doni pun segera pulang karena sudah sore. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 malam saat mereka kembali turun ke basecamp. Saat itu basecamp sepi dan mereka tidak melihat keberadaan Mas Maman. Mereka pun segera untuk pulang karena takut sampai rumah kemalaman. Singkat cerita, mereka pun segera untuk pulang dan mereka sampai rumah sekitar pukul 9 malam. Dari kejadian itu, Doni menjadi lebih sering melamun dan kadang teriak sendiri seperti orang kesurupan sampai akhirnya Doni dibawa kedua orang tuanya ke salah satu dukun pintar. Doni disembuhkan dan diusir sosok yang mencoba mengikutinya dan akhirnya Doni bisa kembali normal seperti sebelumnya. Dari kejadian ini kita bisa memetik pelajaran yang harus diambil, yaitu bahwa jangan sesekali memiliki niat buruk saat mendaki gunung dan jangan menentang larangan-larangan yang sudah dibuat oleh peraturan pendakian gunung tersebut, seperti salah satu peribahasa yang populer di kalangan masyarakat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Peribahasa tersebut mengandung arti bahwa seseorang sudah sepatutnya mengikuti atau menghormati adat istiadat yang berlaku di tempat tinggalnya.